Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Gedung Putih menyatakan akan melawan setelah pengadilan Amerika Serikat menangguhkan travel ban pemerintahan Trump yang melarang masuknya pendatang dari 7 negara mayoritas Muslim. Sementara itu petugas imigrasi Amerika melakukan aksi razia di berbagai negara bagian guna menciduk imigran ilegal. Travel ban ini masih ditangguhkan setelah panel 3 hakim dari Ninth U.S. Circuit Court of Appeals di San Francisco secara aklamasi menolak memblokir putusan pengadilan tingkat lebih rendah sebelumnya. Artinya, sementara ini pendatang dari ke-7 negara mayoritas Muslim yang memiliki visa tetap boleh datang ke Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menyatakan tidak akan menyerah. We'll win that battle, but we also have a lot of other options, including just filing a brand new order on Monday. Travel ban ini memicu sejumlah unjuk rasa di berbagai bandara di Amerika. Namun dalam acara Meet the Press, penasihat Gedung Putih menegaskan akan menempuh segala cara, baik melalui pengadilan maupun mengumumkan instruksi presiden baru guna melarang pendatang. There's no such thing as judicial supremacy. What the judges did, both at the ninth and at the district level, was to take power for themselves that belonged squarely in the hands of the President of the United States. Pemerintahan Trump menyatakan larangan ini diperlukan dengan alasan banyaknya orang asing yang terkait terorisme masuk ke Amerika Serikat. Namun sejumlah pakar menunjukkan logika ini tak berlaku jika diterapkan terhadap ke-7 negara tersebut, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. There have been 0 fatalities in the United States caused by extremists from these 7 countries. Sementara itu petugas imigrasi Amerika Serikat menangkap ratusan pendatang ilegal dalam aksi razia di sedikitnya 6 negara bagian sebagai penerapan in-pers Presiden Trump 25 Januari lalu untuk memberantas pendatang gelap. Razia seperti ini juga dilakukan selama pemerintahan Obama, namun biasanya hanya menciduk mereka yang memiliki catatan kriminal. Aksi ini memicu protes keras di sejumlah kota. Demikian laporan tim VOA. Polarisasi politik di Amerika Serikat memicu munculnya sejumlah dating app atau aplikasi kencan online baru. Kriteria memilih teman kencan ditentukan berdasarkan tokoh yang sama-sama tidak disukai. Semakin banyak warga Amerika mencari cinta lewat internet, apakah lewat situs perjodohan atau aplikasi ponsel perjodohan. Almost 1 in 5 18 to 24-year-olds uses a mobile dating app, compared to just 5% who did so in 2013. App perjodohan kini digunakan sedikitnya 10% kaum lajang, 3 kali lipat dibandingkan 2013. So you're usually limited by how many people you can meet, because at work, you have your circle of friends, you have your people that you know at work, but online you get to meet more people. If people can't find people elsewhere because they're shy or not social, then they could go online and date. Bukan hanya kaum muda, sekitar 12% warga jomblo usia 55 tahun hingga 64 tahun juga memanfaatkan perjodohan online. So when we talk to people about their experiences with online dating, that's the thing that really comes through to us, is that efficiency and that ability to meet a lot of people that meet characteristics that they're interested in. Begitu suksesnya app perjodohan, kini bermunculan app jodoh berdasarkan kesamaan agama, haluan politik, dan bahkan terakhir muncul Hater, app jodoh yang menyatukan orang berdasarkan kesamaan hal atau orang yang dibenci. Demikian laporan tim VOA. Meninggalkan Indonesia lebih dari 35 tahun yang lalu, Lian Gao yang menetap di San Francisco kini mencoba kembali ke akarnya dengan menulis novel sejarah. Selain menulis buku, perempuan penuh semangat hidup ini juga mencetus Dalang Publishing yang menerjemahkan novel-novel sejarah Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Je bent te goed om het te verstaan. Saya selalu menulis dalam bahasa Belanda. Itu bahasa ibu saya. Ibu saya Tionghoa, bukan Belanda ya. Menuturkan kisah hidupnya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, siapa menyangka kalau Lian Gao baru mempelajari bahasa tanah kelahirannya 6 tahun yang lalu. Pergi dari Indonesia, hanya bawa 3 koper, akhir 60-an. Setelah lebih dari 35 tahun menetap di San Mateo, California, Ibu Lian menginjakan kakinya kembali di bumi Indonesia tahun 2010 saat peluncuran novelnya Menantang Phoenix. Novel ini ditulisnya dalam bahasa Inggris berjudul Only a Girl, sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk melukiskan kedudukan perempuan
meskipun di mana juga, bangsa apa juga, dalam lingkungan keluarga. Only a Girl mengisahkan perjuangan 3 generasi perempuan Cina Indonesia dalam mencari jati dirinya. Sebagai bukti kecintaannya pada dunia menulis dan Indonesia, Ibu Lian mendirikan penerbitan Dalang Publishing yang telah menerjemahkan 8 novel Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kalau tidak ada kekaitan dengan sejarah atau kebudayaan, saya tidak akan menerbitkannya. Karena, kerjaannya banyak. Dari San Mateo, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.